Syiah sudah saya sering bahasakan ya. Syiah adalah pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, gitu kan. Kalau saya melihat Syiah ini sekarang lebih cenderung seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mengaku Islam tapi bukan Muslim, gitu kan. Karena mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, cari masalah dengan kaum muslimin, di musim haji buat masalah, di Syria bantai orang, rusak masjid, bikin kacau semuanya, gitu kan. Dan saya sudah pernah bahasakan, tidak ada alasan orang-orang Syiah ini betul mereka dibentuk oleh orang kafir dan kelihatan kok orang-orang pakai akal sehat tuh. Tidak ada alasan orang Syiah menyerang ahli sunnah. Apa kira-kira alasannya? Kalau mereka mengatakan Ali ditokohkan, misal, adakah ahli sunnah yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu? Tidak ada. Kita semua mengatakan Ali sahabat Nabi yang mulia, anak mantunya Nabi, kita hormatin, kita bahas sejarahnya, dan pada saat saya bahas Ali bin Abi Thalib panjang lebar saya bahas masalah ini. Fatimah radhiyallahu anha istri Nabi, istri Ali radhiyallahu anhu, kita katakan al-batul, ya, sifatnya yang sangat dekat dengan Nabi SAW radhiyallahu anha, terkenal, gitu kan? Dipuji oleh ahli sunnah. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, bahkan Husain di kasus Karbala ahli sunnah mengatakan mati syahid, gitu kan? Mati syahid, dan yang membunuhnya zalim. Datanglah kelompok Syiah ini yang mengaco-ngacokan semuanya. Dasarnya karena pendirinya orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Sayangnya kaum muslimin di Indonesia ini banyak tidak faham masalah itu. Bahkan saya yakin banyak simpatisan Syiah yang tidak faham apa sebenarnya Syiah. Kalau mereka faham, mereka nggak bakal ikut di situ. Ini jelas-jelas bisa kitabullah dikatakan kurang. Bagaimana caranya? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-dzikra dan kami akan menjaganya. Lalu mereka bilang kurang. Mereka punya 49 juz. Ini dari mana ini? Sahabat-sahabat Nabi, dasarnya Abdullah bin Sabah ingin menyerang Nabi SAW, tapi tidak bisa. Kalau serang Nabi langsung kebongkar kedoknya. Diseranglah orang-orang terdekatnya, Abu Bakar, Umar. Siapa orang-orang ini? Mertua Nabi SAW, Aisyah, istri Nabi SAW. Kita sudah tahu konsep dalam Islam, kalau orang meninggal tidak cerai suami istri akan bersama di surga. Aisyah sampai meninggal tidak pernah diceraikan oleh Nabi SAW, maka menjadi istrinya di surga. Dan ada hadis Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan berbunyi, saya dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita ahli surga, gitu kan. Jadi sudah disebutkan, dan ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna ajma'in. Tapi mereka lakukan hal-hal tersebut, gitu kan. Akhirnya berkembanglah kemana-mana. Tapi tidak pernah ada negara yang ahli sunnah berkuasa mengikuti sunnah Nabi kayak Indonesia, kayak Saudi, kayak negara-negara Islam yang lain. Ada Syiah di dalam, Syiahnya diganggu. Nggak pernah tuh. Nggak pernah ada dalam sejarah ahli sunnah tuh Syiah diganggu. Tapi kalau Syiah berkuasa pasti membunuh ahli sunnah. Bukan cuma mengganggu ya, membunuh, membantai, merusak masjid. Dan dianggap kafir bagi mereka. Ini bahaya sekali, gitu kan. Jadi memang ini pemahaman yang sudah tidak boleh ada tengah-tengah umat Islam. Nggak boleh.